Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan ya di saat belakangan hari ini tuh agaknya galau gitu ya, gamang, resah, gelisah, cemas karena takut tentang perpisahan ya. Nah, jadi di sini kartu tarotnya akan kita pergunakan untuk cari tahu ya, apakah mungkin terjadi perpisahan dengan si dia dalam jangka waktu dekat ini ya. Oke, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti resonate-nya hanya kepada sebagian dari kaum Virgo dan tidak tertutup kemungkinan bacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik, dan lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja, apakah mungkin akan terjadi perpisahan dalam jangka waktu dekat ini? Ini dia jawabannya. Ada energi dari dan berikutnya ada di situ. Berikut ya, ada energi ini, kemudian ada ini, dan kemudian ada di sini ya. Berikutnya ada di sini, ada di sini, dan berikut ada di sini. Ya, nah jadi untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan thumbnail, terjadi enggak nih perpisahan? Loh, bagaimana mungkin bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Ya, sebab kalau Maret di sini tuh modal untuk menjalani hubungan kalian ternyata masih punya. Apa itu modalnya? Cinta. Gitu ya. Cinta, kemauan. Gitu ya. Tetap akan ada di situ tuh usaha untuk bersama. Daripada saling mengupayakan berpisah, masih lebih kuat lagi di sini ya. Upayanya itu tuh untuk mempertahankan hubungan. Gitu. Masih tetap ada. Jadi kalau Mari nampak kok kayaknya hubungan ini tuh sulit ini dilepas. Sulit. Sulit. Karena ini hubungan bukan sembarang hubungan ini coy. Ini tuh hubungan kalau kalian tuh ngerti tentang karmic relationship ya, yang disebut dengan twin flame, lah ini twin flame. Lah ini kamu twin flame ini dengan dia. Gitu loh. Namanya twin flame ya. Nampaknya sulit untuk bermasa depan bersama, banyak tantangannya gitu ya. Rumit lika-likunya, tapi juga tidak sebegitu mudah untuk dilepaskan. Tidak sebegitu mudah untuk ditinggalkan. Gitu ya. Ikatan batin itu tuh kuat. Kuat. Itu loh. Jadi kok kayaknya itu tuh jika memilih untuk beneran berpisah, sama itu tuh rasanya kayak dicabut gitu loh. Dicabut separuh nafas dari diri ini. Dicabut sebelah kakinya ruh dalam dirinya kita ini. Kira-kira gitu ya kalau lebay-lebaynya. Hilang separuh nafas gitu. Sesek gitu ya kalau mau untuk berpisah. Walaupun susah untuk bersama, maksudnya susah dalam artian tanda petik ya, menjalani hubungan yang normal, gitu. Ya, walaupun susah di sana. Maksudnya ya besarlah tantangannya, baik itu tuh dari internalnya kalian berdua, baik itu tuh dari eksternal, gitu loh. Tapi kok kayaknya kalian itu tuh ya namanya kalian karmik ya, karmic relationship ya. Nggak ada tuh ceritanya gampang kapok. Nggak ada. Gitu loh. Ini tuh bukan kayak soal ego yang keras sedang melekat ya. Tapi memang ya ada cerita karmanya. Gitu loh. Sampai pelajaran dari karma itu tuh bisa kalian pahami. Ya, baru nanti ini tuh selesai dia hubungannya. Nah di situ, memang ini hubungan akan unik gitu loh. Bisa akan unik, maksudnya uniknya itu tuh ya kayak model-model bisa itu dijadikan sebagai bahan bikin skenario film romantis yang sad ending. Bisa itu. Bisa itu ya, karena dia agaknya
dalam di sana ya, kisah dari hubungan ini. Dia menyakitkan tapi juga sekaligus membahagiakan. Nah, macam mana itu? Jadi kayak ada gambaran sebuah kepingan logam yang punya dua sisi sekaligus. Gitu loh. Saling berkejaran di situ tuh antara bahagianya dan deritanya. Di sana. Ya. Jadi kayak nggak gampang. Nggak gampang akhirnya di situ tuh berpisah gitu. Karena bisa-bisa dari sisi rasio juga merasa oh ya sakit sih, tapi ya impas dengan rasa bahagia yang aku miliki. Karena memang sensasinya yang boleh kamu dan dia dapatkan dari hubungan ini itu tuh kayaknya agak sulit itu tuh jika ditemukan dalam hubungan dengan orang lain. Gitu loh. Dan mungkin ya sensasi seperti ini hanya kamu boleh rasakan dengan si dia saja. Gitu loh. Tidak dengan siapapun pasangan-pasangan yang sudah ada ataupun yang akan ada dalam hidupnya kamu. Gitu. Ya. Dan si kawan pun demikian. Itu dia pun demikian di sana. Itu ya. Jadi kayak mungkin kalau dalam masa-masa penderitaan, kamu akan bisa itu tuh bertanya-tanya. Kamu dan dia lah ya, baik kamu baik dia gitu ya. Bisa itu bertanya, kok ini rasanya sakit banget tapi susah ya aku keluar dari hubungan ini. Nanti bisa di situ tuh bingung. Makanya kalau orang yang sering, orang yang mengalami perjumpaan dengan twin flame-nya, itu tuh bisa tuh curiga, apa aku diguna-guna nih? Bisa itu gitu. Karena saking rumitnya ya untuk melepaskan. Bisa-bisa kayak gini tuh. Aku pernah kok ditinggalkan sama mantannya aku dulu. Tapi enggak sebegitu sakit sih. Kalau jika dibandingkan dengan hayalan ya. Hayalan untuk berpisah dari si dia ini gitu. Ya, hanya untuk sebatas di ranah pikiran saja memikirkan berpisah dari dia. Sakitnya itu tuh sudah kayak sakit nyata gitu. Di sana kan? Makanya sering itu tuh orang jadinya curiga. Gue sedang diguna-guna apa gimana nih? Gitu loh. Kok jadi bodoh gitu ya. Orang mah kalau udah ngerasa sakit, biasanya aku tuh bisa tuh ngelepasin diri dari rasa sakit gitu ya. Tapi kok ceritanya dengan orang ini enggak bisa gitu. Mana? Ya. Jadi mau sekenceng apapun kayak gagasan-gagasannya kamu untuk pisah dari dia, tapi nanti enggak bisa itu tuh mengambil langkah konkret. Tapi saya tuh mengambil langkah nyata ya, benar-benar boleh cut off habis dengan si seseorang ini, gitu loh. Ya, nah, begitu juga seseorang ini, gitu. Dan lagian kalau melihat gini, oke lah, mungkin hubungan kalian memang tidak seintens, memang tidak sehangat, tidak mesra, tidak seharmonis orang lain gitu ya kalau dibandingkan dengan ceritanya hubungan orang lain kan. Tapi ketika ada masa-masa jadi gini, tetap dia di situ tuh ada kenangan. Itu ya. Dalam hubungan kalian ini tetap akan ada tuh kenangan dari peristiwa yang memang terasa itu tuh luar biasa dia bermaknanya gitu loh. Ya. Mungkin tidak sering-sering datang kebahagiaan ini tuh. Tapi sekali dia datang, kok rasanya itu susah dilupakan. Gitu loh. Kayaknya memori itu tuh hidup di dalam jiwa kalian berdua. Itu kalau mari lihat.
ya. Dan ya kalau dilihat dari si dia, memang gini, memang dalam hubungan kalian ini tuh kamu banyakan pasifnya ya, terutama dalam perjalanan ke depan hubungan ini. Dan kalau dilihat dari si dia nanti tuh yang lebih proaktif gitu loh. Jadi andaikanlah misalnya nih kamu pilih untuk beneran pasif ya, hanya duduk cantik, tidak mau duluan berinisiatif chatting dia, menelpon dia, ya, berjumpa dengan dia. Pokoknya kamu tidak mau mengawali untuk terjadinya interaksi. Itu tuh bukan akan membuat dia ikutan diam. Enggak juga, Bos. Enggak juga. Karena nanti memang boleh-boleh fasenya hubungan kalian ke depan ini ya si dianya yang lebih utama ya dalam memberikan upaya ya, memberikan upaya untuk terjadinya keterhubungan dengan kamu. Nah gitu. Dan kalau Mari lihat seperti sudah kuat ini ya tekad dari si dia, sampai kapanpun dia tidak akan menghilangkan kamu dari perjalanan hidupnya gitu loh. Jadi kayak contoh gini ya, bisa aja suatu saat kalian itu tuh terpisah ya, terpisah. Terpisah tapi sebenarnya itu tuh jeda gitu ya. Seolah-olah nampak kalau di penilaian awam gitu ya, wah ini udah pisah nih gitu ya. Karena sudah ada sekian tahun ya, sudah ada sekian tahun, pokoknya hitungan jangka panjang gitu ya, hitungan durasi panjang gitu ya, sudah tidak terkoneksi gitu. Nah kalau orang awam bisa itu tuh bilangnya kayak udah selesai kok gitu ya. Tapi ya kalau Mari melihatnya seperti itu adalah hanya jeda panjang, ibaratnya kayak hibernasinya gitu ya. Setelah itu tuh nanti dia akan datang ya, dia akan colek kamu, dia akan men-trigger kamu supaya kamunya itu tuh mau merespon dia lagi gitu tuh ya. Makanya Mari bilang kok kayaknya dari pihak dia ya, ini terlepas dari bagaimana dirimu ya. Nah tapi kalau dilihat dari pihak dia sendiri, dia itu tuh sudah mengambil keputusan sepanjang nafas di kandung badan, aku tidak akan pernah benar-benar melepaskan kamu. Gitu ya, tapi tentu ungkapan seperti ini hanya akan boleh diketahui benar tidaknya ya sesuai dengan waktu dong ya gitu. Waktu yang akan menjawab kan gitu ya. Sana. Jadi mau kamu hilang dari hidupnya dia akan cari gitu. Dan yang ianya akan ada pula jalan untuk kalian kembali terkoneksi. Itu Mari lihat ya. Nah itulah terlihat dari bentuk nyata kemauan si seseorang ini tuh bersama dengan kamu. Hasil dari usaha ya, hasil dari vibrasinya dia juga boleh menggugah semesta gitu ya. Dan juga memang turun tangan campur masuk tentang karmanya kalian berdua tadi ya. Nah seperti itu. Seperti itu kalau Mari lihat. Ya, dan yang ianya juga kalau Mari lihat memang selalu ada lah pokoknya ya tindakan aktif ya dari si pasangannya kamu ini. Nggak tahu lah Mari apa yang menyebabkan kamu kemudian terfikir tentang pertanyaan ini akan berpisah enggak ya dalam jangka waktu dekat. Nggak tahu lah Mari apa yang membuat kamu sehingga boleh resah dengan pemikiran pertanyaan demikian. Tapi kalau dari ancaman diri dia sendiri, dari pihak dia ya, ancaman dari pihaknya dia atau triggeran dari pihaknya dia,
untuk boleh membuat kamu punya pemikiran demikian, kayaknya nggak ada tuh. Ya, Mari sebagai orang yang netral melihat dari jauh ya relationship ini, kayaknya nggak ada dari dia dah yang men-trigger kamu boleh kepikiran demikian ya. Oh gitu ya. Tapi ya memang gitu sih, iya sih. Kalau dalam hubungan twin flame itu pertanyaan tentang kapan pisah itu tuh memang sering ya, sering melintas di dalam pikiran ya. Tuh. Apalagi kalau katakan sudah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, terlihat di situ tuh putus komunikasi gitu ya. Yalah jadinya wajar. Gitu. Tapi gitulah pokoknya ya. Intinya kalau untuk berpisah terutama dalam jangka waktu dekat, seperti hal yang kecil kemungkinannya itu tuh bisa terjadi gitu loh ya. Lebih besar potensinya hubungan ini tuh lanjut jalan lagi gitu. Dalam hubungan kalian hanya ada jeda di sana gitu ya, bukan ada perpisahan gitu loh. Dan ya kayak kata Mari barusan, gambaran jeda ini tuh bukan hanya prediksi Mari di saat sekarang gitu ya, tapi ini tuh kayak pembacaan jangka panjang ya. Di sana loh. Jadi kecil lah kemungkinan untuk berubah ya. Yang tadinya tidak mungkin berpisah kemudian jadinya suatu saat akan berpisah, kecil banget lah itu. Ya, kemungkinannya. Karena Maria ini tuh tadi sampai habisnya nyawa di kandung badan ya. Baru di situ tuh perpisahan akan benar-benar boleh terjadi gitu. Sepanjang kaki masih jejak di muka tanah ini gitu ya, masih menghirup udara yang mengandung oksigen ini gitu ya. Nah, keterhubungan itu tuh masih akan terus terjalin gitu. Lah kamu cinta dia kok. Ya kamu sayang dia kok. Gitu ya. Ya dia juga cinta kamu, ya dia juga sayang kamu. Itu ya. Nah, jadi dengan kekuatan cinta yang ada pada dirimu dan juga pada dirinya, ya itu udah cukup menjadi indikator susahnya terjadi benar-benar perpisahan, apalagi cut off habis gitu ya, tutup buku gitu ya, menjadi asing yang sangat asing satu sama lain, kok kayaknya itu hampir-hampir tidak mungkin boleh terjadi gitu ya. Nah, cinta itu saja pun sudah cukup membuat kemauan mendekat dan juga membuka diri. Seperti itu ya. Apalagi ya dalam waktu dekat ini, ingat ya, sesuai dengan tajuk judul thumbnail video ini, terjadi enggak nih perpisahan dalam jangka waktu dekat? Jawabannya adalah tidak. Masih akan ada upaya-upaya secara nyata untuk kembali terhubung lagi gitu ya. Baik, nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, Aries, Pisces, Cancer, berikut Taurus, Virgo, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.